Halo teman-teman semua, kembali lagi di Julia Channel. Video ini adalah sambungan dari video jenis-jenis kucing yang part 1. Selamat menonton. Nah teman-teman, yang ke-12 adalah jenis Mogi. Kucing lokal biasanya dikenal sebagai Mogi atau kucing kampung ya teman-teman. Kucing ini tidak memiliki keturunan istimewa dan datang sebagai kucing liar dari daratan Afrika yang berbeda sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi dan dapat ditemukan di hampir semua tempat di mana manusia hidup. Kucing ini bersifat mandiri dan terlahir dengan bulu dan warna yang berbeda-beda. Semua kucing membutuhkan perawatan karena gen bulunya yang pendek, tapi kebanyakan kucing Mogi tidak membutuhkan perawatan sebanyak itu, kecuali menyikat sampai memotong bulunya. Seekor Mogi adalah jenis kucing yang mudah dirawat, menyukai berada di sekitar orang-orang dan senang mengikuti pemiliknya di rumah. Mereka hewan peliharaan yang cocok untuk keluarga sebagaimana mandirinya mereka. Mereka benar-benar unik teman-teman. Yang ke-13 ada jenis kucing eksotik short hair. Kucing ini dikenal sebagai wash and wear Persian karena perawatannya yang mudah. Bulunya yang selembut beludru dengan susunan warnanya yang mempesona. Memiliki ciri yang sama dengan anak kucing adalah hal yang paling lucu. Dengan mata bulatnya yang besar, telinganya yang kecil, mukanya yang rata, dan hidungnya yang pendek memberikan mereka ekspresi muka yang manis dan menarik. Senang bermain, penasaran, tidak merasa cemas, dan merencanakan sesuatu sebelumnya, eksotik short hair sangat menyenangkan untuk dipelihara di rumah. Faktanya, mereka sangat menyukai kehadiran manusia di sekitarnya. Jenis ini juga senang hidup sendiri, membuat mereka cocok untuk pecinta hewan peliharaan yang sibuk. Eksotik short hair mudah beradaptasi dan akan siap masuk dalam situasi apapun, terutama ketika mereka diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan hewan lainnya di rumah. Kemudian yang ke-14 adalah jenis Japanese Bobtail. Berdasarkan catatan tertulis, dapat dipastikan bahwa kucing lokal yang pertama kali datang di Jepang berasal dari Cina atau Korea 1000 tahun yang lalu. Jenis kucing Japanese Bobtail telah berada di Jepang sejak lama untuk beberapa abad dan telah diabadikan melalui cetakan kuno dan lukisan. Japanese Bobtail berbulu panjang telah hidup beberapa abad lamanya di Orient yang memiliki bulu yang pendek. Japanese Bobtail adalah kucing yang kuat dan sehat dan biasanya memiliki 3-4 anak kucing yang berukuran cukup besar dibandingkan dengan ukuran anak yang baru lahir. Dibandingkan jenis keturunan lain, mereka lebih aktif, dapat berjalan dan membuat onar jauh lebih dini. Anak kucing jenis ini tidak pernah lahir tanpa ekor atau terlahir dengan ekor sepenuhnya. Mereka adalah kucing yang aktif, senang berbicara, suaranya yang lembut, memiliki beberapa gaya. Kucing ini tidak gampang takut dan mudah beradaptasi dengan anjing dan binatang lainnya, dan mereka cocok bersama anak-anak. Yang ke-15 ada jenis Korat. Korat adalah salah satu jenis kucing tertua di dunia dan dikenal di negara aslinya Thailand sebagai sisawat, kucing suci, dan pengawas nasib baik. Bulu korat yang berwarna silver memiliki arti dalam legenda terdahulu yang menunjukkan kekayaan pada saudagar dan pedagang, hujan bagi para petani, dan pernikahan yang bahagia dan rumah bagi pengantin. Di Thailand sendiri, memberikan sepasang kucing korat kepada pengantin pada hari pernikahannya adalah hal yang lazim. Di luar Asia, keturunan ini menjadi terkenal di Amerika di awal tahun 1950, sebelum bermula di Inggris sekitar tahun 1970. Mereka masih menjadi kesayangan di dua sisi Samudra Atlantik bahkan sampai sekarang. Kucing ini akan memamerkan bulu birunya yang indah ketika matanya yang berwarna hijau atau hijau emas membesar. Mereka akan menonjol dan bercahaya, waspada dan sangat ekspresif. Hewan ini juga sangat pandai dan mudah untuk dilatih menangkap mainan atau berjalan-jalan dengan dituntun. Namun, korat memiliki kehendak yang kuat untuk memberitahumu apa yang dia suka dan tidak suka, terutama ketika kamu lama dalam menangkap pesannya. Maka dari itu, Anda harus mempelajari apa arti bahasa tubuh kucing. Ke-16 ada jenis Maine Coon. Maine Coon adalah kucing terbesar dari semua ras kucing domestik.
Sebagian besar Maine Coon dapat memiliki berat hingga 15 kg. Mereka sangat kuat, perkasa, dan dapat bertahan dalam iklim yang berat. Bulu Maine Coon sangat tebal, tetapi halus. Bulu pada spesies jantan umumnya lebih tebal dari betina. Karakternya berbadan besar, mata besar, bulu halus, cakar, dan tapak yang besar. Maine Coon adalah salah satu ras alami tertua di Amerika Utara. Mereka berasal dari negara bagian Maine. Jenis ras ini tampaknya merupakan persilangan antara kucing domestik berbulu pendek dan kucing luar negeri berbulu panjang. Kucing Maine Coon memiliki temperamen yang lembut dan menyenangkan. Mereka juga setia dan penuh kasih sayang dengan pemiliknya. Yang ke-17 adalah jenis kucing Manx. Ras kucing Manx adalah jenis kucing tanpa ekor dan berbeda dari kucing pada umumnya yang tidak berekor, dan juga secara keseluruhan penampilannya sedikit berbeda karena kaki belakangnya lebih panjang dibandingkan kucing biasa, teman-teman. Dan ketika hewan ini berlari, mereka mirip dengan seekor kelinci. Sangat menarik, bukan? Manx adalah kucing yang berotot dan cukup kuat, dengan mantel bulu ganda berbeda warna, dengan bulu halus di bawahnya dan mengkilap di bagian atas. Mereka juga hewan yang mudah bergaul dan kuat, yang membuat mereka cocok sebagai hewan peliharaan untuk keluarga dan sebuah kesenangan di rumah. Nah, yang ke-18 ada jenis Norwegian Forest. Kucing Norwegian Forest adalah jenis keturunan zaman purba yang berasal dari Norwegia lebih dari 500 tahun yang lalu. Hewan yang cantik ini juga dikenal sebagai Weggy, Norsk Cat, Skog Cat, atau Norsk Cat. Menurut mitologi masyarakat Norwegia, mereka adalah keturunan langsung dari peri kucing. Hah? Peri kucing? Ada kemungkinan bahwa nenek moyang dari Skog Cat adalah Turkish Longhairs, karena beberapa kaisar Bizantin memiliki penjaga Skandinavia yang mereka pekerjakan. Semenjak itu, kucing ini dibesarkan sebagai hewan ternak yang hidup di luar dan tempat berlindung yang mereka temukan. Mungkin saja Skog Cat berkembang biak di tempat yang sama karena mereka dapat beradaptasi dengan kerasnya kehidupan. Corak yang paling umum untuk Skog Cat adalah belang-belang berwarna gelap. Walaupun bulu kucing ini sedikit panjang, perlu untuk disisir. Kucing ini dapat memelihara bulunya sendiri. Namun kamu tetap perlu untuk membantunya membuang puing-puing bulunya. Meskipun mereka dapat dikatakan sebagai hewan yang tangguh, mereka juga memiliki sisi yang lembut dan senang bermain, lincah, dan penyayang. Kemudian yang ke-19 ada jenis Okie Cat. Kucing American Shorthair hanya satu-satunya keturunan lokal yang dibesarkan untuk menirukan kucing di alam bebas. Okie Cat adalah hewan yang besar dan aktif dengan tubuh yang berotot dan berbulu satin pendek dan langka yang menunjukkan bintik-bintiknya. Okie Cat itu wataknya ganas dan sangat berbakti kepada orang-orangnya. Mereka pintar dan mudah dilatih. Banyak dari mereka yang dapat menangkap sesuatu, berjalan dengan rantai, menanggapi perintah, dan siap beradaptasi dengan peraturan di rumah. Nalurinya yang mudah bergaul membuat mereka kurang cocok dibanding jenis lain untuk ditinggalkan sendirian pada jangka waktu yang lama. Tapi hal ini bisa jadi pilihan yang bagus jika kamu memiliki kucing atau anjing yang lain. Meskipun Okie Cat termasuk kucing eksotis, mereka mudah untuk dipelihara dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Kemudian yang ke-20 ada jenis Oriental Shorthair. Oriental Shorthair adalah seekor kucing yang memiliki rasa penasaran yang tinggi dan sangat percaya diri. Namun kedua hal itu dapat menjadi hal yang menyenangkan dan ancaman di dalam rumah. Jenis kucing ini dilimpahi karisma dan kecerdasan, senang mengambil risiko dalam hidupnya, dan tidak dapat dipungkiri dia dapat memikat setiap orang yang bertemu dengannya. Menjadi seekor kucing yang memiliki rasa percaya diri, Oriental senang menjalin hubungan dengan seluruh anggota keluarga dan dengan senang hati ikut andil dalam kegiatan sehari-hari, entah itu bermain di taman atau duduk di pangkuanmu sambil menonton acara kesukaanmu. Mereka senang berbicara, tapi tidak begitu nyaring seperti kucing Siamis. Mereka berkembang dengan adanya sosok manusia sebagai temannya dan tidak suka ditinggal sendirian dalam waktu yang lama. Mereka akan berlari menyambut pemiliknya ketika pulang ke rumah dan akan bermanja kepadamu sebelum kamu melakukan hal lain. Kemudian yang ke-21 ada jenis Persian.
Jenis kucing Persian memiliki kepala bulat yang khas dengan telinga kecil yang membulat di ujungnya. Kucing Persian ramah dan mudah bergaul. Selain itu, wajah mereka menggemaskan dan unik, juga menjadi alasan yang membuat orang jatuh cinta pada mereka. Karakternya adalah kepala dan dahi yang gembar, telinga kecil dengan ujung yang bulat, kemudian tubuh dan kaki yang pendek. Kucing Persia berasal dari Persia, yang dalam era sekarang menjadi Turki dan Iran. Kucing Persia juga lemah lembut, ramah, santai, periang, dan cerdas teman-teman. Nah, yang ke-22 adalah jenis kucing ragdoll. Jenis kucing ragdoll memiliki tubuh yang panjang, dada yang lebar berotot dengan tulang kaki yang kuat, tengkorak yang besar dengan pipinya yang bulat, dan matanya yang besar berwarna biru di balik wajah lucunya. Bulunya yang sedikit panjang berwarna pudar dan memiliki tekstur lembut seperti bulu kelinci. Memiliki ekor berbulu lebat, bulu di sekitar lehernya, dan berbulu panjang di bagian kaki dan pinggang. Ras kucing ragdoll menyukai adanya teman dan diketahui senang mengikuti pemiliknya seperti anak anjing. Mereka ingin berjalan setiap hari di dalam rumah dan akan merasa jengkel teman-teman jika kamu tidak menyapa mereka ketika kamu sampai di rumah setiap harinya. Kamu dapat memutuskan jika kucing ini cocok denganmu. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Sampai bertemu di jenis-jenis kucing part 3. Dadah.